Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Renat Insinyur Renaldi Idroes SSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah analisis instrumentasi. Kemudian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat menyelesaikan tugas untuk menyelesaikan UAS kita pada mata kuliah ini. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai materi fase gerak, yaitu SFC dan HPTLC atau TLC. Next. Adapun anggota kelompoknya sendiri itu ada saya, Sri Lestari, kemudian ada rekan saya, Alia Putri Zulaikha, dan Nadia. Next. Materi yang akan kami bahas di sini ada mengenai definisi dan sejarah dari instrumen SFC dan HPTLC, kemudian prinsip, lalu fase gerak, sifat dan jenis fase geraknya, kemudian instrumennya, lalu ada mekanisme kerja dari instrumen tersebut, serta kelebihan dan kekurangannya. Next. Baik, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu mengenai SFC. Di mana definisi dan sejarahnya, saya akan menjelaskan definisi terlebih dahulu. SFC atau Supercritical Fluid Chromatography adalah teknik pemisahan menggunakan fluida superkritis yang memiliki sifat antara gas dan cairan. Biasanya itu CO2 dengan tambahan pelarut seperti metanol. SFC lebih cepat, efisien, dan mampu memisahkan senyawa yang sulit dipisahkan dengan HPLC. Kemudian, masuk ke sejarah singkatnya, ternyata SFC ini mulai dikembangkan pada tahun 1980-an menggunakan prinsip-prinsip HPLC dan kromatografi gas atau GC. Teknik ini ditemukan untuk mengatasi kesulitan dalam pemisahan senyawa yang non-volatil atau termolabil menggunakan metode konvensional. Next. Lanjut mengenai prinsip SFC. SFC sendiri bekerja dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak, di mana fluida tersebut berada di antara keadaan gas dan cair pada suhu dan tekanan di atas titik kritisnya. Fluida superkritis atau seringkali merupakan karbon dioksida memiliki kemampuan untuk mengisi ruang seperti gas, namun juga memiliki sifat pelarut yang mirip cairan. Dalam SFC, fase stasioner bisa merupakan kolom yang diisi dengan material padat, dan fluida superkritis bergerak melalui kolom untuk membawa senyawa yang dipisahkan. Selama proses pemisahan, interaksi antara senyawa, fluida superkritis, dan fase stasioner akan menentukan bagaimana komponen-komponen tersebut terpisah. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fase gerak, sifat, dan jenis fase gerak dari SFC. Adapun fase gerak dari SFC yaitu menggunakan fluida superkritis sebagai fase geraknya. Sifat-sifat dari fase geraknya yaitu mempunyai kemampuan pelarutan tinggi, penyesuaian polaritas, mempunyai viskositas rendah, dan keteraturan suhu serta tekanan. Adapun jenis-jenis fase gerak pada SFC yaitu karbon dioksida, etana, N-butana, dan diethil ether. Berikut adalah instrumen dari SFC, dapat dilihat seperti di slide. Adapun komponen-komponen pada SFC yang pertama ada silinder dengan CO2.
Nah, silinder dengan CO2 ini, dia berisi karbon dioksida yang digunakan sebagai fase gerak dalam proses kromatografi. Yang kedua ada pompa HPLC, yang berfungsi untuk memompa CO2 dari silinder menuju sistem dengan tekanan dan laju alir yang terkontrol. Selanjutnya ada pressure control unit, yang berfungsi untuk mengontrol tekanan CO2 yang masuk ke dalam sistem. Yang keempat ada filter, yang digunakan untuk menyaring CO2 untuk menghilangkan partikel-partikel kecil yang dapat menyumbat sistem. Yang kelima ada manometer. Manometer ini digunakan untuk mengukur tekanan atau memantau tekanan CO2 di dalam sistem. Yang keenam ada tombol on atau off valve, yaitu katup untuk menghidupkan atau mematikan aluran CO2. Yang ketujuh ini ada valve injection valve, yang digunakan untuk memasukkan sampel ke dalam sistem. Yang kedelapan ada kolom. Kolom ini merupakan komponen utama tempat terjadinya pemisahan analit. Yang kesembilan ada restriktor, yaitu pembatas aliran yang berfungsi menurunkan tekanan CO2. Yang ke-10 ada detektor. Detektor ini berfungsi mendeteksi analit yang keluar dari kolom. Yang ke-11 ada PC. PC ini berupa komputer yang digunakan untuk mengontrol instrumen dan mengumpulkan data. Terus yang terakhir ada plotter. Plotter ini digunakan sebagai alat cetak yang digunakan untuk mencetak kromatogram. Berikut adalah mekanisme dari SFC. Yang pertama, fase gerak dipompa, kemudian cuplikannya berupa campuran disuntikkan ke dalam aliran fase gerak dan dibawa ke kolom yang terdapat di dalam oven. Kemudian, tekanan dan suhu dalam oven harus dioperasikan di atas tekanan dan suhu kritis fase gerak, supaya mencapai keadaan fluida superkritis. Komponen-komponen cuplikan dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan waktu retensi. Yang terakhir, setiap komponen yang meninggalkan kolom akan terdeteksi oleh detektor dan kemudian direkam sehingga menghasilkan kromatogram. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari instrumen SFC. Kelebihannya yaitu 1. Kecepatan dan efisiensi. Pemisahan lebih cepat dibandingkan HPLC berkat kelarutan CO2 rendah dan viskositasnya yang rendah. 2. Pelarut ramah lingkungan. SFC menggunakan CO2 yang lebih murah dan ramah lingkungan. 3. Resolusi untuk senyawa nonpolar. SFC lebih efektif untuk senyawa nonpolar yang sulit untuk dipisahkan. 4. Kinerja pada senyawa sulit dipisahkan. Memisahkan senyawa polar dan pestisida lebih efisien. Ada pula kekurangan dari alat ini yaitu 1. Tidak cocok untuk senyawa polar. SFC kurang efektif untuk senyawa yang sangat polar. 2. Pengembangan metode yang sulit. Metode pada SFC pengembangannya masih empiris dan memerlukan banyak percobaan. 3. Sensitivitas UV rendah. Sensitivitas UV pada SFC ini tidak setinggi pada HPLC. 4. Peralatan mahal dan kompleks. SFC membutuhkan peralatan dengan kontrol tekanan dan suhu yang tinggi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai HPTLC. Selanjutnya kepada pemateri kami persilahkan. Baik, pada poin pertama saya akan menjelaskan definisi dan sejarah dari HPTLC. Definisinya, HPTLC atau High Performance Thin Layer Chromatography adalah teknik kromatografi lapis tipis atau TLC yang disempurnakan dan ditingkatkan untuk memberikan hasil yang lebih akurat
presisi, dan reproduktif. Dalam HPTLC, pelat kromatografi yang digunakan memiliki lapisan sorben lebih tipis dan seragam dibandingkan TLC konvensional, sehingga memungkinkan pemisahan yang lebih tajam dan efisien. Selanjutnya ada sejarah singkat dari HPTLC. HPTLC ini berkembang dari teknik thin layer chromatografi atau TLC, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1938 oleh Ismailov dan Schreiber. Pada tahun 1960-an, peningkatan dalam material sorben dan instrumentasi menciptakan TLC dengan kinerja yang lebih tinggi, yaitu HPTLC. Next. Selanjutnya ada prinsip dari HPTLC. Prinsip dari HPTLC adalah teknik analisis berdasarkan KLT, tetapi dengan penyempurnaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan resolusi senyawa yang akan dipisahkan dan memungkinkan analisis senyawa secara kuantitatif. Beberapa peningkatan seperti penggunaan plat KLT berkualitas lebih tinggi dengan ukuran partikel lebih halus dalam fase diam yang memungkinkan resolusi lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fase gerak, sifat, dan jenis fase gerak dari HPTLC. Adapun fase gerak dari HPTLC ini merujuk pada pelarut atau campuran pelarut yang digunakan untuk membawa komponen sampel melalui fase diam. Contoh pelarut yang sering digunakan pada HPTLC ini diantaranya yaitu metanol, etanol, kloroform, etil asetat, dan air. Adapun sifat-sifat fase gerak dari HPTLC ini yaitu polaritas, volatilitas, selektivitas, serta efisiensi transportasi. Adapun jenis-jenis fase gerak dari HPTLC ini diantaranya yaitu fase gerak nonpolar, fase gerak polar, fase gerak gradien, dan fase gerak terbalik. Berikut adalah gambaran instrumen dari HPTLC. Dapat dilihat di slide. Selanjutnya komponen dari HPTLC. Yang pertama ada aplikator sampel yang berfungsi untuk menandai dan mengaplikasikan sampel pada plat HPTLC dengan volume dan pola yang akurat serta presisi. Yang kedua ada mobile phase, yaitu campuran pelarut yang digunakan untuk menggerakkan sampel di atas plat kromatografi tipis. Yang ketiga, plat atau piring kromatografi tipis, yaitu substrat padat yang biasanya terbuat dari kaca atau aluminium yang dilapisi dengan lapisan tipis bahan absorben seperti silika gel atau fase terbalik. Yang keempat ada chromatographic developing chamber, yaitu yang digunakan untuk mengembangkan atau menyerap pelarut pada piring kromatografi tipis, biasanya berupa sistem perjalanan cair. Komponen-komponen lain pada HPTLC antaranya yaitu ada pompa. Pompa ini digunakan untuk mendorong fase gerak masuk ke dalam kolom. Pompa harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap eluen. Yang kedua ada injektor. Injektor ini berfungsi sebagai tempat untuk memasukkan sampel dengan bantuan syringe. Yang ketiga ada detektor, yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur senyawa-senyawa yang telah terpisah pada plat HPTLC. Nah, yang keempat ada pengolahan data, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengakuisisi, mengolah, dan menganalisis data hasil HPTLC. Adapun mekanisme dari HPTLC ini yaitu yang pertama, sampel diaplikasikan secara presisi pada plat HPTLC menggunakan aplikator otomatis. Kemudian, plat dimasukkan ke dalam chamber berisi fase gerak. Kemudian, chamber dibuat jenuh dengan uap pelarut untuk memastikan pengembangan yang seragam. Fase gerak naik melalui plat karena gaya kapiler, yang kemudian memisahkan senyawa berdasarkan interaksi fase diam atau plat dengan fase gerak. Setelah pengembangan selesai, plat dikeluarkan dan dikeringkan menggunakan alat pengering.
Kemudian plat dimasukkan ke dalam scanner HPTLC untuk mendeteksi senyawa yang dideteksi. Yang terakhir, yaitu data dari scanner akan diolah dengan software khusus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu mengenai kelebihan dan kekurangan dari instrumen HPTLC. Adapun kelebihannya yaitu sebagai berikut. 1. HPTLC memiliki resolusi dan sensitivitas tinggi dalam deteksi. 2. Efisiensi pemisahan komponen yang tinggi. 3. Dapat mendeteksi sejumlah jejak senyawa. 4. Visualisasi dapat dilakukan tanpa pewarnaan. 5. Dapat menganalisis beberapa sampel secara bersamaan. Dan yang keenam atau yang terakhir, resolusi tinggi untuk campuran yang kompleks. Kemudian, adapun kekurangan dari instrumen HPTLC yaitu sebagai berikut. 1. HPTLC ini relatif mahal dibandingkan dengan TLC tradisional. Yang kedua, memerlukan peralatan dan bahan yang khusus. Yang ketiga, biaya pelat HPTLC ini lebih tinggi. Kemudian yang keempat, diperlukan pelarut dengan kemurnian yang tinggi. Kelima, fase stasioner yang lebih kompleks. Dan yang keenam, kontrol kualitas dan pengujiannya menambah biaya. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam menyelesaikan tugas analisis instrumen kali ini. Next. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada presentasi hari ini untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis instrumen kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf. Dan jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, kami persilahkan melalui kolom komentar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.